Sudah. Oke, baik ini. Ini soalnya mudah-mudah ya, karena tahunnya memang tahun 2012 ini. Baik, soal nomor 1 anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Kamu lihat gambar yang bagaimana di sini nih? Gambar yang mula-mula gelasnya kiri itu kosong ya. Kemudian diisi dengan air panas secara tiba-tiba maka gelas pecah. Mengapa ini terjadi? Ada yang tahu kenapa itu bisa terjadi? Terjadi permuaian. Terjadi pemuaian. Di mana terjadi pemuaian? Di dalam. Di dalam apa di luar? Di dalam itu pemuaiannya lebih cepat daripada di luar. Ya, pemuaian di dalam lebih cepat dari di luar. Terjadi apa ini namanya? Nah, terjadi karena adanya apa kira-kira? Pemuaian Tidak merata. yang tidak merata. Nah, kenapa kok tidak merata, Pak? Karena bagian dalam ya. Jadi bagian dalam itu bagaimana? Bagian dalam memuai lebih cepat daripada mana? Di luar ya. Jadi bagian dalamnya memuai lebih cepat daripada bagian luarnya. Itulah yang menyebabkan gelas kita itu kalau terkena air panas itu tiba-tiba pecah. Tapi belum tentu juga ya kalau ada gelas terkena air panas bisa pecah. Ada juga yang tidak pecah. Nah, bagaimana triknya? Siapa yang bisa triknya supaya gelas dikasih apa? Sendok. Sendok. Tujuannya untuk apa dikasih sendok? Panasnya bisa kebagi ke sendok. Panasnya bisa kebagi ke sendok. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi gelasnya itu sebelum dikasih air panas itu diberi sendok terlebih dahulu dengan tujuan apa nanti? Dengan tujuan panasnya akan berkurang atau terbagi ke beberapa tempat yang di sekitar sendok itu anak-anak. Oke, ada pertanyaan? Ada. Silakan. Kalau itu kan biasanya ada gelas kaca yang biasanya ditaruh air panas nggak pecah, itu karena apa, Pak? Ada juga air gelas walaupun tanpa adanya sendok tapi diberi air panas tetap tidak pecah. Kenapa? Yuk, siapa yang tahu? Kenapa? Katanya Iya. gelas kacanya tahan panas. Iya, karena ada beberapa bahan kaca yang berkualitas tinggi itu tahan terhadap pemuaian yang tidak merata. Ya, terutama kalau biasanya digunakan pada kegiatan-kegiatan tradisional atau penyeduhan teh dan kopi, biasanya terbuat dari apa kira-kira? Bukan gelas biasa, tapi terbuat dari apa? Nah, dari bahan keramik. Nah, pernah tahu enggak kamu? Nah, jadi di sana itu nanti gelasnya karena terbuat dari bahan yang tidak biasanya, kualitasnya lebih bagus, maka dia lebih tahan terhadap panas. Sedangkan untuk gelas biasa, kita ya berikan saja di sana sendok agar nanti pemuaiannya tidak menyebabkan pemuaiannya cepat sehingga menimbulkan pecahnya gelas tersebut. Oke, sekarang nomor 2, Nana. Ini Budi bersepeda sejauh 2 km ke arah utara. Anggap saja utara itu kalau di peta kan sebelah atas ya. Nah, selama 30 menit, kemudian dia berlari sejauh 1 km ke barat selama 15 menit, baratnya sebelah sini, dan akhirnya berlari sejauh 2 km ke arah selatan selama 15 menit. Berapa jauh perpindahan bumi dari posisi awal ke posisi akhir? Ya. Nah, ayo coba, ini pernah ya? Pernah. Berkali-kali ini, berkali-kali ya. Ini Budi nih, mana Budi? Misalkan Budinya ada di sini. Budi. Nah, sejauh 2 km ke arah utara. Berarti ke arah utara sepanjang 2 km. Kemudian
berlari sejauh 1 kilometer ke arah barat, 1 kilometer ke arah barat, dan akhirnya 2 kilometer ke arah selatan. Nah, sehingga akhirnya awalnya di sini, akhirnya di sini. Dan yang dimaksud dengan perpindahan itu apa, Nana? Apa perpindahan itu? Selisih posisi awal dan akhir. Jadi awal dan akhir nih, mana awalnya? Awalnya yang ini, akhirnya mana? Akhirnya ini. Kalau perpindahan tinggal ditarik garis lurusan, anak. Seret, 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 seret. Nah, 1 berapa kilometer. kilometer? 1 kilometer karena panjangnya Itu persegi sama. panjang. Persegi panjang ya, sama dengan di atas, maka ini perpindahannya hanya 1 kilometer saja. Ya, walaupun menempuh jarak ini jaraknya sekitar 5 kilometer, tapi perpindahannya hanya 1 kilometer. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berikutnya, wah ini tentang truk trailer ini ya. Nih, jika kamu melihat truk pengangkut kontainer yang besar, maka biasanya jumlah ban mobilnya banyak. Kalau kecil, sedikit. Nah, terkait dengan konsep tekanan, mengapa truk perlu memiliki jumlah ban yang banyak? Oh, ini Matthew jawab apa ini, Matthew? Jawab B. Nah, yang lain silakan jawab apa? Jawab apa? B juga? Yang A, agar tidak mudah tergelincir di jalan raya. B. Yang B, agar truk di ke jalan raya menjadi tekanan truk ke jalan raya menjadi lebih kecil. Yang C, agar truk dapat melaju lebih kencang, agar truk bisa berbelok dengan lebih mudah. Dan E, agar tekanan pada truk besar sehingga lebih stabil. Mana jawabannya betul? B. Yang B, alasannya. Apa alasannya? Alasannya apa yuk? Atau mungkin tahu rumusnya? Alasannya itu karena kan truk pengangkut kontainer itu yang besar itu memiliki jumlah ban yang lebih banyak dibandingkan truk kecil. Kemudian baru jadi memiliki tekanan yang besar ke jalan raya. Ya, karena tekanannya besar ke jalan raya, maka agar tidak merusak jalan, maka diapakan? Digunakanlah ban yang banyak. Bannya yang banyak. Biar apa? Nanti itu nggak belok-belok. Biar nanti tekanan yang besar itu terbagi di banyak tempat. Jadi kalau bannya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan 5 pasakan 10 ya. Berarti nanti misalkan bebannya misalkan punya 10 ton ya. Maka kalau dibagi menjadi 10 roda, maka masing-masing sekitar 1 tonan. Ya. Tapi kalau rodanya hanya 1, maka 1 roda 10 ton. Apa yang terjadi sama jalannya? Jalannya rusak, bannya juga kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi sama bannya? Bannya juga akan rusak juga, meletus. Kenapa kok meletus? Kempes. Iya. Karena tekanannya terlalu tinggi. Kalau dalam fisika kita mengenal tekanan ini sebagai P sama dengan apa? F ya, F dibagi A, di mana A ini adalah luas permukaan. Jadi semakin luas permukaannya semakin besar ya, maka nanti tekanannya akan semakin kecil nih ya. Nah, seperti itu anak-anak. Itu juga digunakan untuk ini. Nah, coba kamu lihat ini ada apa ini? Ini tank Leopard ini ya. Tanknya ini kan bobotnya sekitar 70 ton ya. Nah, tapi dirancang oleh para insinyurnya atau para mekaniknya ini agar tank ini walaupun berukuran
besar dan berat ini tidak sampai merusak jalan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini, nah coba kalau kita lihat ini di sepanjang ini mulai dari depan ke belakang itu roda semua, apalagi rodanya dibuat model cincin ya, sehingga nanti bisa memudahkan pergerakan dari tank. Nah, demikian juga dengan ini ya. Wah, ini siapa yang pernah naik truk sebesar ini? Enggak ada ya. Truknya apa ini? Truknya batu bara ya. Nah, itu besar-besar itu. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah sebagai cara untuk mengurangi adanya tekanan di dalam ban. Jadi nanti tidak gampang terperosok anak-anak. Oke, lanjut. Nomor 4. Silakan. Ya, nomor 4. Nah, manakah di antara kedua benda pada D. yang D, yang ini kapal selam sama balon udara. Wah, alasannya kenapa? Alasannya kira-kira? Hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Gaya apung. Gaya apung, betul sekali. Jadi gaya apung itu berhubungan sekali dengan hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes ini berlaku untuk kapal selam dan balon udara. Yang menemukan siapa ini hukum Archimedes ini? Ya Archimedes. Iya, Archimedes nama orangnya, makanya ditemukan ya. Nah, ini hukum Archimedes. Salah satu penerapannya pada benda yang terapung, melayang maupun tenggelam. Nah, coba kamu lihat ini yang terapung. Kapan benda itu bisa terapung? Kapan anak-anak? Kalau apa kira-kira? Kalau FA ini apa? FA ini daya Archimedesnya ya, atau daya angkatnya ini lebih besar daripada beratnya. Nah, kalau melayang kayak Archimedesnya sama dengan beratnya. Sedangkan nah ini kalau tenggelam ini gaya Archimedesnya lebih kecil. Ini juga berhubungan dengan massa jenis anak-anak. Jadi kalau seperti ini massa jenis benda ya, massa jenis bendanya itu akan lebih kecil, jadi terbalik ya, dari massa jenis air. Kalau seperti ini, massa jenis benda akan bagaimana? Sama akan dengan sama massa jenis air. Kalau yang ini massa jenis benda, massa jenis benda sama lebih besar dibanding massa jenis air. Nah, ini yang terjadi pada benda yang terapung, melayang maupun tenggelam, dan juga terjadi pula pada balon udara. Nah, apa ini maksudnya ini? Kenapa daya angkatnya itu bisa besar untuk balon udara padahal dia tidak ada di ini ya, tidak ada di air ini? Kenapa? Kok bisa terangkat, kenapa kira-kira balon udara itu? Apa yuk? Karena dapat diubah massa jenisnya. Massa jenis apa yang berubah ini? Udara. Oke, jadi massa jenis udara pada balon bagaimana? Dibuat bagaimana? Dibuat lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil dari apa? Udara. Dari udara. Di luar ya. Bagaimana caranya? Dikasih api biasanya. Dikasih api. Nah, kenapa kok dikasih api bisa apa itu massa jenisnya bisa berubah? Agar bisa mengembang. Udara panas akan bagaimana anak-anak? Akan memuai. Ya. Jadi udara panas akan memuai sehingga meningkatkan apanya? Meningkatkan volumenya.
Sedangkan masanya bagaimana? Masanya tetap atau sama. Dan kita tahu rumus dari massa jenis adalah gimana? Massa M bagi P. dibagi volume. Jadi volumenya tambah besar, massanya tetap ya, sehingga dia akan naik ke atas. Selain udara dipanasi, bagaimana cara lain supaya kita bisa menaikkan balon udara? Apa kira-kira? Siapa Tinggal tahu? diangkat aja pakai Oh, diisi. kren. Diangkat pakai kren. Iya, tidak. Ayo gimana caranya? Itulah seperti kalau kamu punya balon udara, kamu beli di pasar malam Nambah itu air loh. di dalamnya. Ditambah air. Wah, tambah air tambah berat. Kurangi beban. Dikurangi. Kurangi bebannya. Kamu pernah tahu ndak atau pernah beli ndak balon kecil tuh loh di pasar malam itu loh yang bisa naik sendiri? Nggak pernah. Ndak pernah. Oh Dikasih iya, apa itu? helium. Iya, betul sekali. Jadi ini ya, gas diisi dengan yang lebih ringan dari udara. Kira-kira udara apa itu namanya? Helium. Namanya helium. Helium itu lebih ringan daripada udara. Kalau udara di sekitar kita itu banyak mengandung apa, Nana? Nah, udara sekitar kita itu mengandung banyak apa? Siapa yang tahu? Nitrogen ya. Nitrogen sama oksigen itu paling banyak, dan nitrogen oksigen ini atau terutama oksigen itu merupakan apa? Merupakan udara yang berat. Oh, Pak, oksigen kok berat, Pak? Maksudnya adalah lebih berat daripada gas yang lain, terutama gas argon, gas helium, itu gasnya ringan-ringan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, jadi caranya dua ya. Yang pertama dengan memanaskan udara sehingga nanti volumenya lebih besar karena memuai sehingga dia nanti memiliki massa jenis yang lebih kecil. Dan yang kedua diisi dengan menggunakan gas yang lebih ringan dari udara, yaitu salah satunya gas helium. Wah. Siapa yang tahu gas helium? Gas helium boleh enggak dihirup? Siapa yang tahu? Nggak boleh, nanti kita malah naik ke atas. Iya. Jadi apa itu? Helium apa? Helium kalau kamu hirup boleh enggak kira-kira? Tidak. Jumlahnya dikit sih boleh. Kalau boleh, dikit suara tidak kita masalah Tapi ya. suara kita nanti berubah jadi Suaranya kayak nanti kita makin kecil kayak Iya. Ya, jadi sebenarnya gas helium itu tidak masalah ya. Bahkan gas helium itu digunakan oleh dokter untuk membantu pernapasan pada pasien yang asma akut atau bronkitis atau penyakit paru kronis yang lainnya ya. Jadi tidak apa-apa gas helium itu ya. Tapi kan lucu ya suaranya ya. Siapa pernah nyoba? Enggak ada yang pernah. Oke, nomor 5. Nomor 5. Ada 2 buah tabung, sebut saja P dan Q, yang akan diisi dengan air. Sebelum diisi dengan air, di bagian dalam dinding tabung P diolesi minyak goreng. Sedangkan pada tabung Q tidak dilakukan pengolesan minyak goreng. Mana yang benar dari bentuk permukaan air di dalam tabung P dan Q? Perlu kamu tahu ya, ada minyak sama air itu kira-kira bersatu apa enggak? tidak. Enggak mau bersatu. Tidak. Kenapa enggak mau bersatu? Karena gaya adhesinya kecil. Selain itu, hubungkan dengan massa jenis. Beda jenis. Massa jenisnya berbeda.
berbeda. Baik, kira-kira yang mana ini? Yang D. Yang D. Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya yo. Karena kan itu nggak minyak sama air nggak mau gabung. Oh, nggak mau gabung ya, nggak mau berteman ya, bermusuhan gitu ya. Ya, Iya. jadi jawabannya yang D. Mungkin ada yang lain yang punya alasan yang lain, silakan. Tuh, karena nggak mau bertemu antara air sama minyak ya. Makanya ada pepatah mengatakan kalau ada anak yang senangannya itu dua orang itu bertengkar terus ya, nah, itu seperti minyak dan air ya, enggak mau bersatu. Ya, alasannya kenapa tadi saya dengar ada yang mengatakan kohesi ya. Apa itu kohesi? Kayak tarik menarik antar zat yang sama. Gaya tarik menarik antara zat yang sama atau boleh ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau molekulnya sama, maka masing-masing benda yang memiliki molekul sama itu dia akan tarik menarik. Jadi kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis. Nah, itu adesi. Nah, tarik menarik antar molekul sejenis. Sekarang kalau adesi berarti apa adesi itu? Tarik menarik antar molekul yang berbeda. Molekulnya berbeda. Ternyata walaupun molekulnya berbeda itu ada tarik menariknya juga. Nah, ini namanya adesi. Kalau ingin mengingat-ingat A, nah ini A ya, artinya A itu adalah apa? Tidak. Jadi misalkan biotik itu adalah lingkungan hidup, abiotik lingkungan tak hidup. Nah, jadi A itu adalah tidak, sehingga bisa kita jadikan acuan ya ini untuk mencari atau untuk mengingat-ingat kalau adesi itu apa, yaitu gaya tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis. Sedangkan kalau yang sejenis namanya adalah kohesi. Ya, contohnya adalah apa itu kohesi itu contohnya? Ya, antara air dan air ya. Terus kalau yang adesi contohnya apa Nana dalam kehidupan kita sehari-hari? Tarik menarik antar molekul yang tidak sejenis. Air dengan minyak. Air dengan minyak malah tidak bertemu. Yang nempel tapi tidak sejenis apa contohnya? Kamu tahu cat ya? Air dan tisu. Air sama tisu. Cat sama apa? Bolpen. Ya, cat sama dinding. Kan nempel kan ya? Air kan dan tisu juga. Air sama tisu ada juga adesinya. Ya. Nah, kita kembali lagi ke atas sehingga kalau saya perbesar di sini ya, kenapa terjadi bentuk seperti ini? Karena di sini, karena ini ya, kalau kita lihat ke dalam ini, berarti dia adesinya ya, adesi itu antara molekul yang tidak sejenis, itu lebih kecil daripada kohesinya. Ya, jadi kohesinya itu besar. Ya, gaya tarik-menarik antar molekulnya itu besar. Karena kenapa? Ini dikasih minyak. Sedangkan yang satunya di sini, kalau kita lihat di sini ya, lebih cenderung dia nempel ke gelas. Kalau di sini berarti menandakan adesinya bagaimana? Adesinya yang lebih besar daripada kohesi. Nah, seperti itu. Dan itu tidak hanya terjadi pada dinding kaca yang dilapisi oleh minyak, juga terjadi pada dua benda berikut ini anak-anak. Benda apa ini anak-anak? Air dan raksa. Air dan raksa. Kalau kita lihat di sini ada istilah meningus cekung. Jadi meningus cekung itu adalah bentuk cekung atau cekungan yang terbentuk dikarenakan adanya, nah ini cekungan ya. Nah, seperti ini.
Jadi airnya itu cenderung menempel di dinding kaca. Maka disebut adhesinya lebih besar daripada kohesi. Namun anak-anak untuk air raksa, tahu raksa enggak? Siapa yang tahu raksa? Tahu yang ada di termometer. Yang ada di termometer warnanya apa? Perak. Perak. Dia logam apa non logam? Logam. Logam, jadi logam cair. Dia beracun apa tidak beracun? Tidak tahu. Tidak tahu. Dia beracun, banget, Pak. anak-anak. Beracun banget ya raksa itu. Jangan sampai kena ini ya, kena tertelan ya. Karena raksa itu merupakan benda yang beracun. Oleh karena itu, kalau ada termometer yang dikasih air raksa, salah satu kelemahannya dia itu berbahaya apabila pecah. Ya. Pernah juga raksa itu digunakan untuk apa biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari yang ilegal? Siapa yang tahu? Untuk apa raksa itu? Biasanya digunakan di mana? Di tambang ilegal. Untuk apa, Nana? Memurnikan Memurnikan apa? emas. Emas. Jadi apa bedanya kalau menggunakan raksa dan tidak menggunakan air raksa? Apa bedanya? Siapa yang tahu? Jadi gunanya air raksa adalah sebagai zat pemisah. Pemisah antara apa? Antara emas, misalkan emas ya, dengan pengotornya. Sehingga dengan menggunakan air raksa, kalau ada di mana misalkan ada di tambang ya, maka nanti emas akan lebih mudah didapat. Cuma air raksa ini kalau dia itu nanti mencemari perairannya itu menjadi beracun ya. Nah, siapa yang tahu nama lain raksa? Siapa yang tahu? Merkuri. Ya, jadi merkuri nama lain dari raksa dan ini berbahaya apabila tertelan atau terkena oleh makhluk hidup. Ya, berikutnya ada pertanyaan nih nomor 5. Airnya kok warnanya putih? Biasanya kan air itu warnanya bening, tidak ada warna. Ini terjadi karena latar belakangnya itu warnanya serupa. Airnya kan bening kan, airnya beningnya ini menembus dinding belakangnya itu. Itu sebenarnya bening itu transparan. Oke, nomor 6. Oh ya, terima kasih. Berikut ini adalah cara untuk mengurangi gaya gesek antara dua benda kecuali yang mana? Ini ada yang menjawab lewat chat. Matthew menjawab D. Kamu sepakat enggak dengan Matthew? Sepakat enggak? Ini Dave juga menjawab D. Wah, menjawab D semua ini. Sepakat. Sepakat. Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau lebih halus gaya geseknya makin kecil. Makin kecil tuh sekali ya. Kalau kasih lilin tambah licin, jadi gaya geseknya berkurang. Kasih pelumas juga demikian, kasih bantalan bulat juga demikian. Diberi air sabun juga akan semakin semakin licin ya. Jadi kalau misalkan susah melepaskan cincin karena terlalu kecil, bisa dipakai air sabun. Ya. Nah, kalau diberi pelumas ini diaplikasikan untuk apa biasanya? Kalau diberi pelumas ini pada apa biasanya? Mesin. Mesin butuh pelumas? Betul. Kenapa kalau enggak kasih pelumas gimana? Apa yang terjadi kira-kira sama mesin mobil atau sepeda motor? Cepat aus. Iya, cepat aus, merotol nanti ya. Terus bantalan bulat di mana biasanya ada bantalan bulat ini? Di mana? Ada bantalan bulat. Siapa yang tahu? Digunakan di mana bantalan bulat itu? Tidak tahu? Iya, ada di sini. Nah, siapa yang pernah lihat ini? Saya. Di mana itu adanya biasanya?
Bateri sepeda. Nah, di Sepeda. sepeda bagian asnya biasanya ada orang menyebutnya klaker, ada yang menyebutnya leher ya. Yang nantinya gunanya dia sebenarnya adalah untuk memberikan gerakan yang bebas untuk dua benda yang saling bergerak ya. Jadi ini pasti nanti dipasang di as ya, nanti yang di luar terhubung dengan roda ya. Itu nanti rodanya bisa sangat licin ya, atau rodanya sangat berputarnya itu lancar. Kenapa? Karena ada bantalan-bantalan peluru di sini yang digunakan untuk mengurangi apa? Mengurangi apa, anak? Mengurangi kayak gesek ya. Oke, selain itu ini kalau di mesin tuh ini anak-anak, coba lihat ini mesin. Nah, itu ya. Jadi di dalam mesin itu ini di dalamnya itu harus terpenuhi oleh apa? Oleh oli. Biar apa? Biar mengurangi tidak cepat aus. Ya, ini ada filter olinya, ada oil pumpnya, jadi ada pemompanya seperti itu. Ya, biar terjadi pelumasan pada seluruh bagian mesin. Nomor 7. Berdasarkan gambar berikut ini kita dapat mengeluarkan gaya paling besar yang untuk mengangkat benda jika kita menggunakan mana yang kalau gayanya paling besar berarti paling berat, ini yang mana paling berat anak-anak? Jawabannya C. yang C. Yang C itu adalah katrol 2. Betul? Betul. Betul. Kenapa? Karena dia merupakan apa ini? Merupakan katrol Tetap. katrol tetap, dan katrol tetap itu tidak akan mengubah beratnya ya. Jadi gayanya tetap, hanya nanti mengubah arah gayanya dari ke bawah nanti menjadi ke atas seperti itu. Kalau yang ini nanti 20 jadi berapa anak kalau ada katrol ini, katrol bebas ini? 20 jadi 10. Kalau yang ini 20 jadi berapa yang ini? 10. 10 juga karena satu katrol bebas ya. Yang ini juga satu katrol bebas juga 10. Ya, silakan. Ini berapa jumlah dari F-nya? Nah, ini bebannya adalah 112 Newton diangkat dengan menggunakan katrol jenis apa ini? Jenis majemuk. Nah, jenis katrol majemuk. Oke, sudah ada dua yang satu yang menjawab, ada lain yang menjawab. Yang lain mungkin? Nggak bisa. Oh, enggak bisa. Nah, jadi kalau kita mau menghitung ini kita harus tahu berapa jumlah katrol bebas yang digunakan ya. Misalkan ada berapa katrol bebasnya nih kira-kira ini? Ada? Nah, kalau coba yang nomor 1 ini katrol tetap apa katrol bebas? Tetap. Yang nomor 2 katrol tetap apa katrol bebas? Tetap juga ya, karena tetap itu maksudnya gini anak-anak, ketika nanti digunakan katrol ini ya tentu saja kan nanti naik turun, maka katrol yang diam namanya katrol tetap, yaitu nomor 1 dan 2, sedangkan yang 3 dan yang keempat ini katrolnya nanti akan ikut naik turun kalau F-nya ini akan dinaikkan atau diturunkan, sehingga ada 2 buah katrol bebas. Nah, yang menjadi kunci dari beban ini bertambah ringan katrol bebas ini ya. Jadi nanti F-nya itu nanti akan caranya adalah W-nya dibagi apa? 2 pangkat N ya. Di mana N-nya itu adalah jumlah katrol bebas. Nah, ini W-nya berapa, Pak? W-nya 112 ya. Dibagi dengan ini 2 pangkat N. N-nya berarti katrol bebasnya ada 2 ya. Nah, berarti 112 dibagi dengan 4. Berapa anak? 112 dibagi dengan 4. 28 Newton. Ya, ini yang lain jawab betul. Jawabannya 28 Newton. Ayo lagi ini silakan. Ini gampang ini. Soal berikutnya ini. Berapa ini jumlah F-nya? Silakan.
Ingat jumlah katrol bebasnya yang kita hitung. Berapa? 50. 50, betul sekali. Kenapa 50 Newton? Karena Katrol bebasnya hanya katrol satu. bebasnya hanya satu. Sehingga langsung saja dibagi dengan 2 atau 100 dibagi 2 pangkat 1 yaitu 100 dibagi 2 sama dengan 50 Newton. Ya. Lanjut satu lagi deh. ABCD mana yang betul kira-kira? Ayo harus hati-hati yang ini. Gimana kira-kira? Oke. Lain jawab yang C ya? Yang C ya? Yang lain. Nah, jadi gimana caranya? Ingat yang dilihat yang katrol apa anak yang dilihat itu? Bebas. Katrol bebasnya. Coba kalau kita lihat di sini, maka di sini atau yang saya kotak ini adalah katrol tetap. Ini tidak akan membuat masanya atau gayanya menjadi berubah ya, tetap saja. Berarti artinya di sini maupun di sini itu gayanya sama saja sebenarnya ya. Oke. Ada pertanyaan? Yang ditanyakan adalah besar kuasa dari katrol tersebut adalah mana kuasanya berarti? Yang ini ya, diangkat ini ya. Baik. Ini 15 kilogram ya. Nah, oke, ini berarti ada sedikit diolah dulu. Karena masanya adalah 15 kilogram dan ini adalah Newton, maka kita harus mencari W-nya dulu ya, Nana ya. Caranya gimana? M dikali dengan G. Ya, masih ingat enggak? Masanya adalah 15, gravitasinya adalah 10. Berarti berapa? 150 Newton. Oke ya. Nah, berarti 150 Newton itu nanti akan jadi berapa gitu kan ya. Terus gimana ini? Ada berapa katrol bebasnya? 2. Ada 2 ya, ini dan ini ya. Berarti artinya nanti F-nya itu atau gayanya adalah 150 dibagi 2 pangkat 2. Maka 150 dibagi 4. Berapa? Itu 37,5 Newton ya. Ya betul, lain bagus. Oke, selanjutnya nomor 8 anak ini tentang alat optik ini ya. Silakan nih. Manakah di bawah ini yang menunjukkan lintasan cahaya yang melewati kaca dengan benar? Itu berarti menggunakan hukum apa ini? Masih ingat enggak? Snellius. Hukum Snellius. Nah, apa Pak hukum Snellius Pak? Oh, mungkin diingatkan dulu ini hukum Snellius anak-anak. Ya, hukum Snellius ini. Apa itu hukum Snellius? Begini anak-anak. Misalkan ya, ini apabila dibiaskan mendekati garis normal, bila di sini mediumnya, jadi ini medium 1, ini medium 2, maka medium 1 ini ya lebih renggang atau lebih kecil daripada medium yang kedua. Nah, kalau yang seperti ini nanti akan dibiaskan cahayanya mendekati garis normal. Contohnya apa, Pak? Contohnya pada ini dari udara ke air. Kalau dari udara ke air, udara kan renggang ya, air kan lebih padat. Sehingga kalau nanti dibiaskan, maka cahayanya akan berbelok ke bawah atau mendekati garis normal. Nah, kalau yang menjauhi garis normal, berarti kebalikannya ya Nana ya. Berarti N1-nya itu lebih besar daripada N2-nya. Ini N1, N2. Coba ini terjadi pada apa kira-kira? Dari apa ke apa kira-kira kalau menjauhi garis normal itu? Contohnya dari
air ke udara. Air ke udara. Bisa enggak airnya ada di atas, udaranya ada di Tidak. bawah? Hah? Tidak. Bisa. 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 Oh ya, Bisa. bisa. Contohnya. Airnya di atas, udaranya ada di bawah. Ada contohnya enggak? Menyelam melihat ke atas. Hah? Apa? Kayak misalnya air kalau air misalnya kalau kita melihat dari sudut pandang air ke udara tuh contohnya kita kayak seorang penyelam melihat kapal yang ada di atasnya. Itu kan dari Oke. kayak Dari air ke udara ya, atau mungkin misalkan begini ya. Nah, jadi orangnya dari bawah ya, nanti dia akan menjauhi garis normal. Jadi orangnya ada di bawah. Kalau ini airnya ada di atas ya, anggap saja di sini itu ada apa? Ada penghalang ya, misalkan akuarium. Akuarium di bawahnya orang melihat dari bawah ya, atau dari air dari akuarium nanti akan ke udara, dibiaskan menjauhi garis normal. Kalau lurus begini nanti akan diteruskan. Itu namanya hukum apa, anak-anak? Hukum Snellius. Nah, kira-kira ini yang paling cocok yang mana ini kira-kira ini? Ingat ini udara ya. Di dalamnya itu adalah kaca ya. Nah, kaca ini. Mana kira-kira yang paling cocok menurutmu? Mana yuk? Coba ditebak dulu. Yang mana? Coba kita lihat yang A. Cocok enggak kira-kira yang A? Red. Ya, lalu dia menjauhi garis normal. Betul? enggak. Salah ya. Seharusnya mendekati garis normal. Yang B. Seret mendekati garis normal. Betul? Ya, seharusnya boleh enggak lurus seperti ini? Seharusnya tidak lurus. Kenapa? Kalau lurus itu hanya terjadi kalau ini cahaya masuk lurus. Nah, ini cahayanya belok ya. Ternyata dia membiasnya secara lurus, berarti dia salah. Yang C, ada yang salah di sini? Salah ya. Karena begitu masuk dia seharusnya mendekati bukan menjauhi. Berarti ini salah. Nah, yang E jelas salah juga. Kenapa? Kalau lurus, tegak lurus berarti seharusnya cahayanya harus lurus ya. Berarti jawaban satu-satunya yang betul adalah yang D. Kenapa? Ini dia masuk ke dalam media kaca, lalu dia mendekati garis normal, lalu di sini dia menjauhi garis normal. Kalau sudah keluar dari kacanya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, coba sekarang A, B, C, D mana yang betul? Silakan. Mana yang betul? A, B, C, D. Silakan. Mana yang paling betul kira-kira? Ya, kalau dari udara ke air nanti akan berbelok mendekati garis normal. Pak, garis normal itu yang mana sih, Pak? Ini garis normal itu yang tegak lurus dengan bidang ya. Nah, ini ya tegak lurus dengan bidang ini. Ini namanya garis normal. Ini mana yang paling betul kira-kira, anak-anak? Tebak saja. Yang mana? Waduh, pusing ya hukum Snellius ya. Kena hukum Snellius pusing ini. Yang A misalkan ya, coba kita lihat yang A ini ya. Yang A ini dia itu berasal dari udara ya. Kalau tidak ada pembiasan dia akan lanjut terus lurus itu. Tapi karena ada pembiasan dia harus berbelok. Nah, garis normalnya mana, Pak? Garis normalnya yang ini. Maka dia akan berbelok sedikit mendekati garis normal. Nah, sehingga nanti berkas cahayanya saya ganti warna biru. Nah, gini ya. Jadi dia berbelok mendekati garis normal. Lalu dia ke udara, ya. Nanti mendekati apa menjauhi seharusnya? Kalau dari kaca ke udara, dari rapat ya. Rapat ke renggang. Menjauhi.
menjauhi. Berarti kalau menjauhi ini salah. Seharusnya dia harus ke sana, menjauhi garis normal. Ini garis normalnya yang kan yang ini kan ya. Nah, jadi garis normalnya yang ini. Saya gambar lagi dengan warna merah. Ini garis normalnya. Jadi dia akan menjauhi garis normal. Maka jawaban yang A salah. Kita lihat yang C, salah apa betul? Ini ya, lurus gini. Ternyata dia beloknya itu mendekati apa menjauh ini? Menjauhi. Menjauhi garis normal. Maka salah karena dari udara ke kaca seharusnya mendekati. Berarti mana yang betul ini? Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena pertama dia kan lurus ini kan ya, lalu dia mendekati garis normal. Ini garis normalnya yang pertama. Lalu setelah di sini dia, ini garis normalnya dia menjauhi garis normal karena kenapa? Karena dari kaca ke udara. Ingat rumus Snellius? Ya, itu adalah rade. Apa itu Pak rade, Pak? Kalau dari medium renggang ke rapat, maka cahaya bagaimana? Cahaya mendekati garis normal. Nah, sebaliknya ya, reja. Apa reja itu berarti? Kalau dari rapat ke renggang, nanti bagaimana? Menjauhi garis normal. Nah, itu ya. Ada pertanyaan apa ini? Tidak ada ya, seperti ini contohnya ya. Nah, ini yang terjadi kalau benar-benar terjadi pada kehidupan kita ya. Jadi satu cahaya ini nanti bisa membias berdasarkan spektrumnya ya. Ada yang berbelok cuma sedikit, ada yang berbeloknya itu besar. Nah, ini salah satu contoh dari pembiasan. Oke, nomor 9 anak-anak. Silakan. Bisa apa enggak? Nomor 9. Pada sebuah uji coba mesin mobil, sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap dapat menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2 detik anak-anak. Nah, 10 meter 2 detik. Ya, jadi di sini dapat kita ketahui apanya berarti? Jarak. Jarak yang pertama adalah 10 meter. Lalu waktu yang pertama adalah 2 detik. Dari sini, dari jarak dan waktu bisa ditemukan apa? Kecepatan. Berarti kecepatannya adalah jarak atau S dibagi T berarti sama dengan 10 per 2. Berarti berapa? 5 meter per 5 detik. meter per detik atau 5 meter per second. Nah, kemudian pada uji coba kedua mobil tersebut dapat menempuh jarak 20 meter namun waktu setengahnya. Nah, berarti V yang kedua, S yang kedua adalah 20 meter tapi waktunya adalah setengahnya. Berarti kalau 2 detik berarti setengahnya berapa? 5. Ah, ini loh waktu setengahnya. Ini kan 2 detik. Setengahnya 1 second. Maka kecepatannya adalah S per T. S2 per T2. Berarti sama dengan 20 per 1 berapa? 20 meter per second. Maka jawabannya berapa kali lipatnya berarti ini kecepatannya? Dari 5 ke 20 berarti jawabannya 4 kali lipat. Nomor gampang ya. Nah, jadi ini rumusnya untuk jarak, kecepatan dan waktu, ingat-ingat anak-anak ya. Jadi kecepatan sama dengan ya. Jadi kecepatan adalah apa? Jarak dibagi dengan waktu. Ini adalah rumus aslinya. Lanjut. Nomor 10. Wah, ini ada gambar apa itu ya? Gas nitrogen oksida biasanya kalau oksida itu berarti
ada proses pembakaran ya. Berarti ada di mana kira-kira pembakaran seperti itu anak-anak? Pabrik. Ada di pabrik ya. Jadi gas nitrogen oksida biasanya dihasilkan dari emisi kendaraan bermotor atau pabrik. Nitrogen oksida merupakan salah satu gas penghasil polusi. Apa yang akan terjadi dengan gas nitrogen dioksida tersebut jika turun hujan? Apa yang terjadi kira-kira anak? Terjadi hujan asam. Ya, apa yang terjadi sama gasnya? Gas nitrogen akan bagaimana? Akan terbawa oleh siapa? Air hujan. Oleh air hujan. Nah, boleh dilanjutkan. Menyebabkan apa? Hujan asam. Menyebabkan hujan asam. Nah, berarti hujan asam itu hujan hujan permen asam itu ya? Bukan. Bukan. Apa itu hujan asam itu? Hujan yang ada polusinya. Hujan yang ada polusinya. Apakah rasanya benar-benar asam? Tidak. Tidak. Jawabannya memang asam. iya, walaupun mungkin sedikit atau mungkin tidak terasa. Tapi kalau diukur dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan pH meter, maka ini airnya itu akan ada di nilai berapa, anak-anak? Lebih dari 7 apa kurang dari 7? Kurang dari Lebih. Kurang apa lebih? lebih basah. Lebih basah ya. Berarti kurang dari 7. Karena pH itu kan antara 1 sampai 14 ya. Netralnya 7. Kalau 1 sampai 7 atau di bawahnya 7 namanya asam. Nah, begitu anak-anak. Bagus enggak untuk kesehatan itu? Tidak bagus. Tidak. Tuliskan 3 pengaruhnya bagi lingkungan. Apa kira-kira 3 pengaruhnya? Besi cepat karat. Besi cepat berkarat. Batu cepat lapuk. Batu lapuk. Lagi. Tanah tandus. Tanah tandus. Kita tambah lingkungan hidup bagaimana? Apa terjadi pada tumbuhan? Mati. Tumbuhan mati. Walaupun tidak mati mungkin bisa jadi terganggu pertumbuhannya. Terus apa lagi kira-kira? Dulu itu ketika pernah saya baca di ensiklopedia katanya hujan asam itu juga bencana alam berbahaya pada kepunahan massal. Kepunahan massal berarti tumbuhannya mati. Bikin Kalau hewannya mati. hewan mati. Asam sekali. Iya, hewannya juga bisa mati karena hujan asam itu. Ya, atau paling tidak walaupun tidak mati itu apa? Sakit karena airnya tercemar. Jadi air tercemar. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi hujan asam itu sangat berbahaya. Makanya sekarang itu emisi pembuangan gas itu masing-masing negara itu berusaha untuk apa, anak-anak? Berusaha untuk diturunkan. Termasuk Indonesia. Indonesia itu memiliki komitmen untuk menurunkan kadar emisi gas yang terbuang. Karena kenapa? Kalau dibiarkan terus-menerus apa yang terjadi sama dunia kita, anak-anak? Ya, dunia kita akan hancur ya. Nah, gitu anak. Ingat dunia yang kita tempati itu tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang-orang berikutnya yaitu anak cucu kita nanti. Oleh karena itu harus dijaga baik-baik. Ya, seperti itu ya. Jadi ini bisa bahasa Inggrisnya ya. Acidic gases, sulfur dioxide and oxygen dioxide release. Jadi akan dikeluarkan oleh pabrik, rilis dikeluarkan ke atau dilepaskan ke atmosfer. Gas is carrier by the wind. Berarti apa artinya? Gasnya akan terbawa oleh angin. Ya, gas is dissolved in rainwater to form acid rain. Nah, ini bahasa Inggrisnya hujan asam ya, acid rain. Jadi hujan asam ini terjadi karena gas tersebut yang terbawa. Nah, ini bisa menimbulkan acid rain ya, kills plantif. Apa plantif itu?
Plant life. kehidupan tanaman, Nah, plant life ya. Terus polluted river. mempolusikan, membuat sungai Nah, tercemar. sungai tercemar and stream and jadi membuat ini stonework. Jadi membuat itu benda-benda jadi berbahaya ini ya. Bahkan tanahnya atau tangannya bisa iritasi, hutannya bisa hancur, ikannya bisa mati. Ini misalkan benda-benda seni yang terbuat dari patung bisa lapuk anak-anak. Ya. Oke, lanjut sebentar. Nah, ini soal tambahnya. Nah, sementara sampai nomor 11 dulu ya. Perhatikan bagian ekor pesawat terbang berikut ini. Jelaskan kegunaan bagian yang ditandai dengan anak panah. Apa gunanya kira-kira itu? Ini bagian apanya ini? Untuk apa? Siapa yang tahu? Untuk apa gunanya? Mengatur arah, Menentukan arah. Kira-kira belok kemana itu? Belok atas bawah atau kiri kanan kira-kira yang ditunjukkan oleh panah itu? Kiri Iya, kanan. menentukan kiri dan kanan pesawat. Tuliskan satu alat transportasi lain yang menggunakan prinsip yang sama. Kira-kira yang menggunakan prinsip seperti itu, contohnya apa selain pesawat terbang? kapal, Kapal atau perahu. Juga menggunakan. Oke, Nana, ada pertanyaan? Aduh, Ipa. Aku tak paham matematika tidak ini. Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalau mau tanya silakan. apa kapal selam tidak? Kenapa? Kapal Kenapa? selam tidak. Kapal selam apakah Kapal selam. menggunakan itu? Terus tuh kan Iya, kapal selam juga. Ya, begitu. malah Ada Oh pertanyaan? ya, terima kasih.